Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel ini, di Nuria Amalia Channel, kita akan belajar tentang bagaimana membuat jurnal umum pada perusahaan dagang. Oke, di semester 1 kalian sudah belajar tentang jurnal umum perusahaan jasa. Nah, apa bedanya dengan jurnal umum di perusahaan dagang? Kita akan belajar di kesempatan kali ini. Nah, kalian sebelumnya sudah belajar tentang akun khusus perusahaan dagang. Kira-kira ada 9 akun dengan perincian seperti di bawah ini, berikut ini. Nah, sebelum kita nanti membahas jurnal umum, kita juga akan membahas bagaimana mekanisme debit kredit pada perusahaan dagang, ya. Lalu baru kita akan nanti praktek untuk membuat jurnal umumnya. Nah, untuk membuat jurnal umum, kita butuh pemahaman tentang akun khusus perusahaan dagang, ya. Jadi kita harus bisa menganalisis ketika transaksi terjadi, maka yang muncul adalah akun apa saja, ya, termasuk akun khususnya. Lalu setelah itu kita harus paham bagaimana saldo normal akun khusus tersebut. Nah, kalau saldo normalnya udah paham, maka kalian akan tepat, akan benar tuh menempatkan sisi debit dan kredit dari masing-masing akun di jurnal umum. Baru kita bisa membuat jurnal umum yang benar. Nah, pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mekanisme debit kredit. Mekanisme debit kredit itu gampangnya kita hanya ingin melihat atau kita ingin menentukan di sebelah mana akun tersebut harus kita catat atau harus kita letakkan ketika membuat jurnal umum. Nah, jadi kita hanya tinggal membuat menentukan setiap akun khusus perusahaan dagang itu diletakkan di posisi mana, debit atau kredit. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat krusial dan penting di dalam menyusun jurnal umum, karena jika kita salah menentukan posisi debit kredit, maka bisa dipastikan jurnal umum yang kita buat itu juga pasti akan salah. Oke, kita refresh dulu pelajaran sebelumnya tentang saldo normal akun-akun di perusahaan jasa. Nah, di perusahaan jasa kita sudah mempelajari 5 golongan besar akun, yaitu harta, beban, hutang, modal, dan pendapatan, serta tambahannya adalah akun prive. Ya, dimana di sini sudah dibagi bahwa akun-akun harta, beban, serta prive itu akan memiliki saldo normal di debit. Yang artinya apa? Setiap akun-akun tersebut mengalami penambahan, maka dia akan dicatat di debit. Ya, contoh nih, misalnya contoh di dalam akun harta ada akun kas, atau uang tunai, ya, kita sebut akun kas. Kita jika mengalami penambahan uang karena ada tambahan modal, ada pendapatan dari pelanggan, ada pinjaman dari bank, berarti kan kas kita bertambah tuh. Nah, ketika kas kita mengalami kenaikan atau penambahan, maka kita akan mencatat akun kas di sisi debit. Nah, jadi seperti itu contohnya. Lalu akun beban contohnya misalnya adalah beban listrik. Sebuah perusahaan pasti punya pengeluaran atau punya biaya yang harus dikorbankan untuk operasional jalannya perusahaan. Nah, ketika perusahaan membayar beban listrik, maka yang terjadi adalah akun beban listrik mengalami penambahan. Ya, akun beban listrik bertambah, beban yang dikeluarkan nambah, ya. Nah, kalau beban listrik bertambah ketika kita membayar, maka beban listriknya akan dicatat di sisi debit. Nah, seperti itu tuh waktu di semester 1 yang kita pelajari. Lalu untuk yang sisi kreditnya ada akun-akun hutang, modal, dan pendapatan. Nah, ini kebalikan dari akun-akun yang di sebelah sini. Kalau di sini
akun-akun hutang, modal, dan pendapatan setiap mengalami kenaikan atau penambahan, maka dia akan dicatat di sisi kredit. Ya. Contoh misalnya ketika hutang kita bertambah, karena apa? Misalnya karena memperoleh pinjaman, atau kita membeli sebuah peralatan tapi secara kredit tidak dibayar tunai, maka pada saat itu hutang kita bertambah. Maka pada saat itulah hutang kita taruh atau kita letakkan di posisi kredit. Ya, dan lain-lain. Untuk modal dan pendapatan, insya Allah masih pada ingat ya, karena untuk slide yang ini adalah hanya pengulangan di semester 1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang seperti kita pernah pelajari dengan menggunakan kaidah tangan, ya, kaidah jari tangan. Nah, ini untuk tambahan agar kalian mengingat kembali pelajaran di semester 1. Nah, ini adalah harta itu adalah golongan akun yang pertama, lalu hutang adalah golongan akun kedua. Nah, ini berdasarkan urutan dari Ikatan Akuntansi Indonesia juga ya, termasuk pendapatan keempat dan beban itu urut kodenya adalah golongan akun yang kelima. Nah, dimulai dari nomor 1 ini kita anggap adalah jempol. Maka jempol dan nomor 5 ini kelingking karena berurutan. Jempol dan kelingking atau harta dan beban bertambah di debit. Sehingga kalau kita gambarkan, ya, ini adalah jempol, ini adalah harta. Kelingkingnya ini adalah beban. Harta dan beban yang ujung, jempol dan kelingking, bertambah di beban. Lalu telunjuk, jari manis, jari tengah, dan jari manis, ini adalah utang, ini adalah modal, dan jari manis adalah pendapatan, bertambah di kredit. Sehingga kita lebih mudah memahami dan menghafalnya. Prive itu tambahan, dia bersifat seperti beban ya, tapi untuk kepentingan pribadi pemilik, sehingga dia akan bertambah ketika terjadi prive, akan dicatat di debit. Oke, sudah ya untuk refresh di pelajaran di semester 1-nya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita punya saldo normal akun-akun di perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang punya akun tertentu yang belum kita pelajari di semester 1. Nah, ada apa saja Kak? Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ada pembelian, penjualan, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara kita memahami atau mengetahui saldo normal masing-masing akun? Ya, pembelian, ketika kita melakukan pembelian barang dagang, ya, itu kita akan catat di debit ya, sehingga di sebelah sini akun-akun ketika bertambah akan dicatat di debit ya. Jadi pembelian akan dicatat di debit. Apakah itu pembeliannya tunai ataupun kredit? Yang pasti pembelian barang dagang. Nah, pembelian barang dagang, akun pembelian ini akan dicatat di sisi debit ya. Lalu penjualan itu akan dicatat di sisi kredit ketika bertambah ya. Pembelian dan penjualan adalah dua hal yang bertolak belakang, sehingga ketika pembelian bertambah dicatat di debit, maka penjualannya akan dicatat di kredit. Nah, berarti sudah jelas ya. Nah, sekarang untuk akun-akun kontra penjualan, kenapa dia ada di debit? Akun-akun kontra penjualan itu adalah akun-akun yang berlawanan dengan akun penjualan, sehingga ketika penjualannya di kredit, dia akan dicatat di debit. Ada dua akun kontra penjualan, yaitu retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, jadi tinggal kita pahami saja, kalau penjualannya di kredit berarti akun kontranya yaitu retur penjualan dan potongan penjualan di debit. Sebaliknya, akun-akun kontra pembelian berarti lawan dari pembelian, maka dia akan diletakkan di posisi kredit. Itu adalah apa saja?
sama dengan yang kontra penjualan, yaitu akun retur pembelian dan akun potongan pembelian. Sehingga untuk menghafalnya atau memahaminya cukup mudah. Lalu di sini ada lagi akun-akun beban-beban. Nah, beban seperti di perusahaan jasa, konsepnya adalah dia selalu bertambah, selalu di debit. Maka beban-beban yang baru muncul di perusahaan dagang ada dua, yaitu beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Ini akan kita taruh di posisi debit ketika bertambah. Jadi si akun beban angkut ini bukan akun kontra ya. Dia mengikuti sifat dasar beban, yaitu bertambah di debit. Nah, jadi paham ya, dia bukan akun kontra. Akun kontra itu hanya ada dua. Lalu yang terakhir persediaan barang dagang. Nah, ini persediaan barang dagang ini hanya digunakan pada metode pencatatan perpetual, sedangkan kita menggunakan periodik, sehingga agak jarang bertemu dengan akun ini. Untuk tambahan wawasan, akun persediaan barang dagang ini tergolong akun harta, ya, sehingga dia ketika bertambah akan dicatat di debit. Nah, sebenarnya persediaan barang dagang ini adalah stok barang dagang yang belum laku terjual. Jadi apakah ada di toko ataukah ada di gudang. Nah, yang belum laku aja pokoknya itu disebut persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini kalau nambah ketika kita beli barang, berarti kan persediaan barang dagang nambah. Itu dia akan persediaan barang dagangnya akan dicatat di debit. Oke. Nah, mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu jurnal umum. Nah, jurnal umum yang inti dari pembelajaran kita kali ini adalah sama seperti di perusahaan jasa, jurnal umum itu adalah catatan pertama sebuah perusahaan. Nah, jurnal umum ini dicatat atau ditulis atau dibuat berdasarkan bukti transaksi sebuah perusahaan. Nah, dia dicatat secara rinci dan sesuai dengan kronologis waktu, sehingga berurutan dan ada jelas waktunya kapan gitu ya. Nah, kalau di jurnal umum ini kita membuatnya atau menyusunnya salah, ini sudah pasti untuk tahap siklus selanjutnya maka akan salah ya, karena seluruh catatan dan seluruh informasi keuangan dasar pondasi awalnya atau bahan dasarnya adalah dari pengolahan yang ada di jurnal umum, sehingga jurnal umum ini sangat krusial, sangat penting dalam akuntansi. Oke, bentuk jurnal umum seperti di semester 1 Ibu hanya mengulang. Di sini ada yang berbentuk tabel, ada yang berbentuk tidak ada tabelnya begitu ya. Untuk yang berbentuk tabel, bentuknya seperti ini, secara umum bisa kita simpulkan dia terdiri dari yang lebih mudah ya, ada tanggal, ada nama akun, kalau di bawah itu keterangan, tapi boleh juga kita sebut nama akun, lalu ada debit, ini berbentuk rupiah, dan ada kredit, ini juga nominalnya rupiah. Nah, ini secara umum ada 4 kolom, yaitu tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Nah, nama akun ini diperoleh dari tanggal diperoleh dari tanggal transaksi. Nama akun diperoleh ketika kita selesai menganalisis akun-akun yang terjadi. Ketika transaksi terjadi, akun-akun yang muncul apa saja. Kita letakkan di sini. Lalu nominalnya, yaitu debit kreditnya, nilai rupiah yang berubah di setiap akun itu kita letakkan di sisi debit atau kredit sesuai dengan mekanisme debit kredit yang tadi kita sudah pelajari. Nah, kalau nggak ada kolomnya, tidak ada tabelnya, boleh juga kita membuat seperti ini. Yang pasti ini sebenarnya intinya adalah sama. Pertama ada tanggal, ada nama akun, lalu di sini ada nominal rupiahnya,
di mana yang agak ke kanan ini adalah nominal rupiah debitnya, sedangkan yang agak ke kiri berarti ini adalah nominal dari akun yang dikredit. Nah, ini berarti kalau seperti ini akun yang debitnya pembelian. Ya, agak menjorok ke dalam berarti akun kreditnya adalah kas. Ya, oke. Itu bentuk dari jurnal umum. Sekarang kita latihan mencatat atau menyusun jurnal umum ke dalam transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, di atas sudah ada transaksinya nih. Ya, ada transaksinya, lalu kita akan buatkan jurnal umumnya. Nah, di sebelah kanan sudah dibuatkan contekan dari atau ngintip ya buat materi buat menentukan mekanisme debit kredit. Ya, untuk menentukan debit ya, saldo yang bersaldo normal debit ada pembelian, beban-beban serta akun-akun kontra penjualan. Ya, tadi retur dan potongan penjualan. Lalu di sisi kredit ada penjualan dan akun-akun kontra pembelian, berarti retur pembelian dan potongan pembelian. Oke, kita akan mulai ilustrasi pencatatannya. Oke, di sini disebutkan ada tanggal 24 Agustus 2020, toko Sarendra membeli barang dagang 200.000. Nah, kepada agen Zatnika dengan syarat 210N30 FOB shipping point. Dikeluarkan pula beban angkut 20.000 secara tunai. Nah, jadi ada toko Sarendra dan ada agen Zatnika. Oke. Kita analisis dulu di sini toko Sarendra adalah pembeli. Sedangkan belinya kemana? Ke agen Zatnika. Berarti agen Zatnika ini adalah penjualnya. Maka kita akan buatkan keterangannya di sini pembelinya adalah toko Sarendra. Sedangkan penjualnya adalah toko atau agen Zatnika. Nah, oke, nah sekarang kita analisis. Di sini ada tulisan atau ada keterangan syarat 210N30. Berarti pembelian barang dagang pada tanggal 24 Agustus ini dilakukan secara kredit karena ada syarat pembayaran. Kalau tidak ada syaratnya berarti pembelian barang dagangnya secara tunai. Oke. Lalu di sini ada keterangan lagi FOB shipping point. Nah, FOB shipping point berarti serah terima barang dilakukan di toko penjual. Artinya beban angkut ditanggung oleh pembeli. Nah, itu adalah berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Oke, sekarang kita akan menganalisis. Jadi di sini ada dua transaksi atau dua kejadian ya. Pertama, pembelian barang dagangnya secara kredit, lalu pembayaran beban angkut secara tunai. Jadi di sini ada dua kejadian ya. Jual beli barang dagang secara kredit karena ada syarat pembayarannya, dan satu lagi pembayaran secara tunai dari beban angkut Nah, yang ini akan kita lakukan atau kita susun jurnalnya. Kita akan coba lihat dari sisi pembeli atau toko Sarendra. Kita tuliskan tanggalnya 24 Agustus. Ya, pada tanggal 24 Agustus, di situ kita lihat toko Sarendra membeli barang dagang. Nah, ketika ada informasi membeli barang dagang, maka pada saat itulah muncul akun pembelian, ya. Jadi di sini tanggal 24 Agustus itu kita analisis dulu ya. Tanggal 24 Agustus analisisnya, toko Sarendra melakukan pembelian barang dagang sehingga pembeliannya bertambah. Lalu berikutnya secara kredit karena ada syaratnya. Berarti dia
yang terpengaruh akunnya adalah akun ketika beli barang dagang secara kredit, berarti pada saat itu tidak dibayar langsung atau tidak dibayar tunai, sehingga memunculkan akun utang dagang pada perusahaan, pada toko Sarendra. Ya. Sedangkan untuk penjual agen zat nikah, analisisnya adalah di saat yang bersamaan, tanggal 24 Agustus, toko Sarendra membeli barang dagang, maka penjual menjual barang dagang. Maka di sini akun penjualannya akan bertambah. Ya, di sisi lain, karena dia tidak menerima uang, toko Sarendra membeli barang dagangnya secara kredit, berarti itu akan menyebabkan perubahan atau penambahan akun piutang dagang. Nah, itu analisisnya. Analisis berikutnya tadi yang jual beli barang dagang sudah kita catat. Lalu pembelian beban angkut. Nah, pembayaran beban angkut 20.000 secara tunai. Karena FOB shipping point, berarti yang menanggung beban angkut adalah pembeli, ya kan? Pembeli. Sehingga di analisis yang kedua, ya, ada akun beban angkut pembelian karena yang menanggung adalah pembeli. Ya, dibayarnya secara tunai oleh toko Sarendra sehingga mempengaruhi uang tunai atau kas. Beban angkutnya bertambah, kasnya berkurang. Nah, untuk agen zat nikah, transaksi yang kedua ini tidak berpengaruh apa-apa karena tidak berhubungan sama sekali dengan perusahaan atau agen zat nikah, sehingga dia cukup hanya satu transaksi saja. Nah, lalu tinggal kita tentukan pembelian bertambah. Lihat di sini pembelian di sisi debit, utang dagang sama seperti hutang di perusahaan jasa, jari telunjuk ya, jari telunjuk berarti bertambah di kredit. Beban angkut pembelian, akun beban-beban selalu dicatat di debit ketika bertambah. Lalu kas itu adalah harta. Ingat perusahaan jasa, harta berkurang dicatat di kredit. Ya, lalu yang sebelah kanan untuk penjualan bertambah. Kita cek contekannya, ini bertambah di kredit. Piutang dagang itu adalah harta pelajaran semester 1 ketika bertambah di debit. Sehingga jika kita buatkan jurnal umumnya seperti ini ya, yang atas ini adalah analisisnya. Untuk jurnal umumnya, maka kita akan buat tulis tanggalnya 24/8 ya. Lalu kita tulis yang akun yang di debit terlebih dahulu. Yang di debit pembelian senilai 200.000. Utang dagangnya di kredit, kita tuliskan utang dagang 200.000. Nah, jadi kalau toko Sarendra mencatatnya seperti ini. Lalu untuk beban angkutnya, kita tuliskan akunnya yang muncul lagi adalah beban angkut pembelian sebesar 20.000. Dibayarnya tunai, berarti kasnya di kredit berkurang sebesar 20.000. Nah, kita sudah menyelesaikan atau menyusun jurnal umum di tanggal 24 untuk toko Sarendra. Bagaimana dengan agen zat nikah? Maka kita akan tuliskan debitnya yang terlebih dahulu, kita tulis tanggalnya juga dulu. Yang di debit adalah akun piutang dagang, sehingga kita catat piutang dagang di debit sebesar 200.000. Lalu penjualannya di kredit sebesar 200.000.
untuk beban angkut dia tidak mencatat. Oke. Nah, ini kita sudah membuat jurnal umum untuk kedua belah pihak, dari sisi penjual maupun pembeli. Jadi ketika perusahaan dagang itu bertindak sebagai pembeli, maka tentu berbeda pencatatannya dengan ketika dia bertindak sebagai penjual. Ingat, kegiatan perusahaan dagang adalah jual beli barang dagang, sehingga ada kalanya dia menjadi pembeli, namun di lain waktu mungkin dia akan menjadi penjual. Nah, di berikutnya kita akan ke transaksi yang masih lanjutan dari toko Sarendra dan agen Zatnika tadi. 2 hari kemudian, tanggal 26 Agustus, toko Sarendra mengembalikan barang dagang kepada agen Zatnika senilai 10.000 karena tidak sesuai pesanan. Jadi, ini kita analisis terlebih dahulu. Ini yang terjadi adalah 2 hari kemudian ada barang dagang senilai 10.000 yang dikembalikan oleh toko Sarendra karena tidak sesuai pesanan. Maka kita akan analisis transaksi ini adalah sebagai retur, ya, retur dari pembeli kepada penjual. Bagaimana mereka mencatatnya di dalam jurnal umum? Oke, kita akan coba analisis terlebih dahulu. Ini tadi toko Sarendra sebagai pembeli, ini adalah jurnal umum agen Zatnika sebagai penjual. Nah, analisisnya kita buat dulu. Ya, ketika toko Sarendra mengembalikan barang dagang, berarti pada saat itu terjadilah akun retur pembelian. Retur pembeliannya bertambah. Nah, kebalikannya dengan agen Zatnika, ketika dia dikembalikan barang dagang yang sudah dia jual oleh toko Sarendra, maka bagi toko Zatnika itu namanya adalah retur penjualan. Nah, retur mempengaruhi konsekuensi dari retur ada 2-nya. Kalau returnya itu secara tunai, maka akan menyebabkan pengembalian uang kepada pembeli. Jadi kalau retur pembeliannya secara tunai, maka uang akan dikembalikan kepada pembeli sebesar nilai retur. Namun jika pembeliannya secara kredit atau tidak tunai, maka bukan uang yang akan dikembalikan kepada pembeli, tapi pengurangan hutang. Nah, pembeli akan dikurangi hutangnya sebesar nilai barang yang diretur. Sehingga di sini karena tadi toko Sarendra membeli barang dagangnya secara kredit tidak tunai, maka dia tidak menerima pengembalian uang, tapi pengurangan hutang. Ya, jadi kita akan pakai yang ini. Nah, pengurangan hutang berarti di sini bagi toko Sarendra hutang dagang atau utang dagang akan berkurang karena dia dikurangi hutangnya. Sedangkan bagi agen Zatnika, di sisi lain ketika dia mengurangi hutang toko Sarendra, maka kebalikannya dia sebagai pemberi pinjaman atau pemberi hutang, dia akan piutang dagang dia akan berkurang. Nah, returnya tadi bertambah ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal lihat mekanisme debit kreditnya. Retur pembelian itu adalah akun kontra pembelian sehingga bertambah di kredit. Kita catat di kredit. Hutang dagang itu adalah akun di jari telunjuk, ketika bertambah di kredit, berarti kalau berkurang di debit. Retur penjualan adalah akun kontra penjualan, dia ketika bertambah dicatat di debit. Lalu piutang dagang itu adalah harta, tergolong harta, ketika berkurang dia dicatat di kredit. Sehingga kita buatkan jurnal umumnya adalah seperti ini kira-kira. Kita tulis tanggalnya 26 Agustus. Tuliskan terlebih dahulu yang di posisi debit, sehingga kita tulis
utang dagang atau hutang dagang di debit, berapa yang dikurangi? Yang dikembalikan 10.000, berarti utang dagangnya dikurangi 10.000. Lalu retur pembeliannya kita tulis di kredit. Retur pembelian kita tulis di kredit 10.000. Ini adalah catatan dari toko Sarendra. Nah, kalau toko agen Zatnika akan mencatatnya seperti apa? Tuliskan terlebih dahulu akun-akun yang di debit, berarti retur penjualan. Di debit 10.000, ya. Lalu piutang dagangnya di kredit, ya, sebesar sama 10.000. Nah, sehingga ketika terjadi transaksi retur, pencatatan dari sisi pembeli maupun penjual itu juga sangat berbeda, ya. Berbeda sekali. Jadi retur pembelian dan penjualan kejadiannya satu, tapi pencatatannya berbeda untuk tiap pihak. Oke, tanggal 3 September toko Sarendra melunasi barang dagang yang dibeli kepada agen Zatnika. Jadi kan tadi pembelian barang dagangnya itu kredit. Nah, tanggal 3-nya toko Sarendra bayar nih barang dagang yang sudah dibeli kepada agen Zatnika. Maka di sini ada, kita analisis dulu, terjadi pembayaran atau pelunasan pembayaran barang dagang yang sudah dibeli. Nah, kalau pembayarannya sudah dibeli, pembayaran barang dagang yang sudah dibeli, karena ada syaratnya, kita harus cek syarat pembayaran. Apakah berhak memperoleh potongan ataukah tidak. Nah, tapi sebelum itu kita juga harus lihat adakah barang yang diretur ataukah tidak. Karena jika ada barang yang diretur, maka hutang toko Sarendra itu akan berkurang, sehingga yang dibayar bukan seperti transaksi di awal, tapi sudah dikurangi dengan retur. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi, tadi beli barang yang dagangnya tanggal 24 Agustus sebesar 200.000. Syaratnya berapa tadi? Kita cek ulang. 210N30. Berarti di sini syaratnya 210N30. Oke, lalu di tanggal 26-nya ada pengembalian atau retur sebesar 10.000. Nah, ya, di mana tadi retur tadi menyebabkan pengurangan hutang. Sehingga setelah diretur, ya, tanggal 26 setelah diretur, hutang toko Sarendra bukan lagi 200.000, tapi menjadi 190.000. Jadi yang akan dibayarkan oleh toko Sarendra adalah hutang sebesar 190.000. Sekarang, apakah toko Sarendra memperoleh, jadi hutang yang harus dibayar ini? Ya, sekarang apakah toko Sarendra memperoleh potongan? Nah, tadi pembeliannya 24 Agustus, ya. 24 Agustus kita hitung sampai dengan tanggal 3. Ini tanggal 3 itu ada di hari ke-10. Berarti dia berhak memperoleh potongan, ya, dari 24 Agustus sampai dengan 3 September itu adalah hari yang ke-10. Nah, berapa potongannya? Potongan yang akan dia peroleh adalah 2% dari, bukan lagi dari 200.000, dari hutangnya itu bukan 200.000 lagi, tapi dari 190.000. Kalau kita hitung adalah 3.800. Ini adalah potongannya. Berarti yang harus dibayar, ya, dia akan mempengaruhi uang tunainya sebesar adalah 190.000 dikurang 3.800, ya. Maka yang harus dibayar adalah
9 kurang 3, 6, 5, 186, 200. Oke. Nah, sekarang kita buatkan jurnal umumnya. Jurnal umumnya di tanggal 24 Agustus terus nih, 3 September. Kita buatkan jurnal umumnya. Bagi toko Sarendra, itu akan mempengaruhi akun yang pertama, akun kas. Karena dia bayar hutang ya, berarti kasnya berkurang. Lalu yang kedua, karena dia bayar hutang, maka hutang dagangnya atau utangnya juga berkurang. Lalu berikutnya, karena dia dapat potongan, maka akan muncul pula akun potongan pembelian karena dia bayarnya cepat. Ya. Oke. Sekarang tinggal kita analisis. Kas berkurang, harta berkurang di kredit, hutang itu jari telunjuk, berkurang di debit karena ketika bertambah di kredit. Lalu potongan pembelian itu akun kontra pembelian. Sehingga ketika bertambah dicatatnya di kredit. Oke. Bagi agen zat nikah, dia akan memperoleh uang, maka kas bertambah ya. Lalu piutang dia akan berkurang karena dibayar oleh toko Sarendra, piutang dagangnya berkurang. Lalu karena dia memberikan potongan kepada toko Sarendra, maka akan muncul akun potongan penjualan. Ya, kas itu harta bertambah di debit, piutang dagang itu adalah harta ketika berkurang di kredit. Potongan penjualan adalah akun kontra penjualan sehingga bertambah di debit. Oke, kita buat jurnalnya. Tanggal 3 September untuk toko Sarendra, tulis terlebih dahulu yang bersaldo normal di debit, berarti hutang. Kita tulis utang dagang di debit. Utang dagangnya berapa? Bukan yang 200.000 tapi yang 190.000. Berarti di sini tuliskan 190.000. Lalu yang kredit yang pertama kita tuliskan kas. Di sini kasnya berkurang 186.200. Nah, kita tuliskan di kredit 186.200. Lalu potongan pembelian ada di sisi kredit juga. Potongan pembelian kita catat di kredit sebesar 3.000, ini potongannya 800. Oke, ini adalah jurnal umum PT toko Sarendra. Ya. Bagaimana dengan jurnal umum dari agen zat nikah? Kita tinggal tuliskan mengikuti mekanisme debit kredit yang sudah kita analisis. Tuliskan dulu yang debit. Kita tulis dulu kas. Berapa kas yang bertambah yang diterima oleh agen zat nikah? Ya sebesar yang dibayarkan, berarti 186.200. Maka kita tulis 186.200. Lalu ada di sini ada akun potongan penjualan lagi yang di debit. Kita tuliskan di debit potongan penjualan sebesar 3.800. Nah, sisanya yang dikredit adalah piutang dagang karena dia berkurang piutangnya. Piutang dagangnya akan kita catat di kredit sebesar piutangnya tadi bukan lagi 200.000 tapi 190.000. Nah, jadi seperti ini contoh pencatatannya. Oke, jadi ingat ya, retur itu mengurangi hutang atau piutang ketika pembelian barang dagangnya secara kredit. Nah, ini ada contoh tambahan. Tanggal 5 September, toko Sarendra beli barang dagang 150.000 kepada agen zat nikah dengan syarat FOB Destination Point. Dibayar pula beban angkut sebesar 10.000. Nah, kita analisis sedikit. Membeli barang dagang, toko Sarendra beli lagi barang dagang 150.000.
Nah, di sini tidak ada tulisan syarat pembayarannya, apakah 210 N30 ataukah N-EOM, itu tidak ada. Berarti artinya 150.000 ini beli barang dagang ini dibeli secara jual belinya berarti secara tunai. Karena tidak ada kata-kata syarat pembayaran. Itu analisis yang pertama. Yang kedua ada kata-kata FOB destination point yang artinya beban angkut. Ketika keluar beban angkut itu yang menanggung adalah penjual. Berarti di sini beban angkut yang dibayar 10.000 ini adalah yang menanggung adalah penjual, sehingga muncul akun beban angkut penjualan. Sehingga tinggal kita buatkan analisisnya untuk toko Sarendra dan agen Zatnika sebagai penjual, toko Sarendra sebagai pembeli. Kita analisis dulu. Tadi dua kejadian, jual beli barang dagang secara tunai, berarti bagi toko Sarendra muncul akun pembelian bertambah. Lalu belinya secara tunai, nah dia langsung bayar sehingga kasnya berkurang. Sebaliknya untuk agen Zatnika, dia melakukan penjualan barang dagang sehingga muncul akun penjualan bertambah. Karena secara tunai maka otomatis kasnya pada saat itu juga bertambah. Lalu kejadian yang kedua, beban angkut penjualan karena ditanggung oleh penjual karena FOB destination point, maka di sini akan menyebabkan beban angkut penjualan bertambah. Ya. Tidak ada kata-kata dibayar kapan, berarti ini asumsinya nih dibayarnya langsung saat itu juga atau dibayar tunai sehingga kas juga berkurang. Oke, bagi toko Sarendra akun beban angkut tidak akan muncul karena FOB destination point. Oke, kita buat jurnalnya langsung tanggal 5 September. Ya, pembelian bertambah di debit. Kas itu harta berkurang di kredit. Maka kita bisa menuliskan jurnal umumnya pembeliannya di debit senilai 150.000. Lalu belinya tunai, maka kasnya di kredit senilai 150.000 juga. Oke, sekarang agen Zatnika tanggal 5 September. Penjualan, nah, penjualan ini bertambah di kredit. Kas harta bertambah di debit. Beban angkut bertambah di debit, kasnya berkurang berarti di kredit. Nah, tinggal kita tuliskan yang debit dulu, yang kejadian pertama dulu, kasnya bertambah sebesar 150.000 karena berhasil menjual barang dagang ke toko Sarendra. Ya, di sini penjualannya akan kita catat di kredit 150.000. Lalu untuk beban angkutnya kita tuliskan di debit beban angkut penjualan sebesar 10.000. Karena secara tunai di sini kasnya berkurang, kredit kita tuliskan di kredit kas di kredit 10.000. Nah, seperti itu jurnal umum yang akan kita buat. Oke, tadi ini ada yang tertinggal sedikit. Dikembalikan barang dagang yang tadi sudah dibeli di tanggal 5. Berarti ini analisisnya adalah transaksi tentang retur. Nah, tapi bedanya ini adalah retur untuk jual beli barang dagang secara tunai, bukan kredit seperti yang tadi contoh di awal. Sehingga dia akan menyebabkan adanya pengembalian uang tunai. Ya. Jadi kita akan analisis dulu. Nah, tanggal 7 September dikembalikan barang dagang oleh toko Sarendra. Tentu saja ini adalah retur pembelian. Nah, bagi toko Sarendra ini adalah
retur pembelian. Bagi agen zat nikah, tentu saja ini adalah retur penjualan karena dikembalikan barang dagang yang sudah dia jual. Ya. Lalu karena jual beli barang dagangnya tadi secara tunai, nih yang tadi, ini kan dibelinya secara tunai ya, tidak ada syarat pembayaran, maka ini akan mempengaruhi kas. Toko Sarendra ketika mengembalikan barang dagang akan memperoleh kompensasi berupa uang tunai, sehingga dia akan memperoleh tambahan uang tunai. Sedangkan agen zat nikah sebagai penjual, ketika barangnya diretur, dia harus memberikan kompensasi uang tunai sebesar nilai retur barang dagang, sehingga di sini nilai uang tunainya akan berkurang. Ya, sekarang kita buatkan jurnal umumnya. Tanggal 7 September, retur pembelian itu adalah akun kontra pembelian dicatat di kredit, kas itu harta dicatat di debit. Retur penjualan berarti akun kontra penjualan akan kita catat di debit, kas berkurang itu adalah harta berkurang di kredit. Sehingga kita tinggal tuliskan akun yang di debit terlebih dahulu, kas sebesar pengembaliannya 20.000 berarti 20.000. Lalu retur pembelian dan pengurangan harganya juga sama, di kredit sebesar 20.000. Untuk agen zat nikah, ya, retur penjualan ditulis di sisi debit terlebih dahulu sebesar 20.000, ya. Kasnya akan diletakkan di posisi kredit sebesar 20.000. Nah, itu perbedaan retur penjualan barang dagang, retur secara pembelian secara tunai dengan secara kredit. Oke, sampai di situ penjelasan kita tentang jurnal umum perusahaan dagang. Lalu jangan lupa untuk subscribe channel Nuria Amalia, like dan komen ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.